Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Media Pembelajaran kelas 10 Multimedia Pemrograman Dasar. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang sebelumnya sudah kita bahas tentang bahasa pemrograman. Hari ini kita akan membahas tentang penerjemahan bahasa pemrograman. Jadi materi yang akan dibahas adalah penerjemahan bahasa pemrograman. Nah, ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah compiler dan interpreter. Jadi ada dua bagian untuk menerjemahkan bahasa pemrograman. Itu kita memerlukan dua bagian, compiler dan interpreter. Jadi kedua bagian ini akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Yang mau mencatat silahkan siapkan dulu buku catatannya, karena di akhir kita akan membuat sebuah bahasa pemrograman dasar yang akan kita buat dan kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang compiler dan interpreter. Untuk compiler sendiri adalah suatu program ataupun materi terjemahan bahasa pemrograman ataupun shortcode ya ke dalam bahasa objek atau objek kode secara keseluruhan program. Jadi suatu program yang dapat menerjemahkan keseluruhan bahasa yang tadinya berupa short code menjadi objek kodenya. Nah, jadi secara keseluruhan itu diterjemahkan oleh compilernya. Terus yang kedua ini adalah interpreter. Interpreter itu adalah menganalisis dan mengeksekusi setiap baris program secara keseluruhan. Jadi dia itu dapat menganalisis kesalahan-kesalahan dan mengeksekusinya secara keseluruhan. Jadi tugasnya menganalisis kalau ada penulisan yang salah, misal titik koma atau huruf besar, huruf kecil dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugasnya interpreter. Sedangkan tugasnya compiler adalah menggabungkan yang tadinya short code menjadi objek kode secara keseluruhan. Terus selanjutnya perbedaannya dari kedua tersebut bisa kita lihat dalam kedua tabel. Yang pertama, compiler itu dapat menerjemahkan secara keseluruhan. Terus interpreter menerjemahkan instruksi per instruksi. Terus compiler bila terjadi kesalahan kompilasi, maka suatu program harus diperbaiki dan dikompilasi ulang. Jadi ketika ada kesalahan, kita harus mengcompile-nya kembali. Sedangkan interpreter bila terjadi kesalahan, interpretasi dapat diperbaiki. Terus yang selanjutnya, dihasilkan objek program. Jadi ketika sudah dikompil itu jadi objek programnya. Terus kalau interpreter tidak dihasilkan objek programnya. Terus selanjutnya dihasilkan executable program. Executable itu adalah bersifat aplikasi yang dapat berjalan di Windows ataupun di macOS. Terus tidak dihasilkan executable program. Jadi tidak dihasilkan aplikasi ekstensi C-nya tidak bisa dijalankan, cukup hanya tadi oleh compiler. Terus proses pekerjaan program lebih cepat, sedangkan proses pekerjaan lebih lambat untuk interpreter. Terus selanjutnya, short code program tidak dipergunakan, hanya untuk diperbaiki saja. Jadi ketika ada kesalahan, nanti kita bisa perbaiki dan langsung compile ulang kembali. Short program terus dipergunakan, jadi selama program itu digunakan dan dapat diolah kembali itu bisa dipergunakan. Terus keamanan dari program lebih terjamin untuk compiler, dan sedangkan interpreter keamanan dari program kurang terjamin. Jadi yang sangat dominan dalam compiler dan interpreter ini itu ketika kita mengcompile sebuah objeknya, short code menjadi sebuah objek kode, itu nanti dia menghasilkan sebuah executable. Jadi kita bisa menjalankan program tersebut. Sedangkan interpreter itu tidak bisa, hanya dia dapat menerjemahkan instruksi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tingkat rendah itu ada bahasa mesin dan biner. Sedangkan untuk bahasa pemrograman yang keduanya adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah, contohnya di sini bahasa mesin dan biner. Bahasa pemrograman tingkat tinggi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya.
contoh-contoh bahasa pemrograman yang ada. Misal prosedural itu ada Algol, Pascal, Fortran, Basic, COBOL, dan bahasa C. Terus fungsional misal Logo, APL, LISP. Terus selanjutnya deklaratif, Prolog, Object Oriented Murni, terus Smalltalk, Eiffel, Java, dan PHP. Terus selanjutnya slide terakhir. Contoh di sini adalah algoritma yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah algoritma berangkat sekolah. Kita mulai dari awal dulu, berarti kalau di bahasa pemrograman itu ada mulai dan ada selesai. Jadi ada awal dan ada akhir. Mulai, bangun dari tempat tidur yang pertama. Terus yang kedua, mandi pagi. Yang ketiga, sarapan. Yang keempat, pergi ke sekolah. Terus cari ruang kelas. Terus masuk kelas untuk belajar. Selesai. Ini algoritma berangkat sekolah. Nah, mungkin di jalannya itu ketemu apa, terus melewati apa, naik apa, terus itu mungkin lebih detail. Silahkan dikembangkan kembali. Dan untuk contoh sederhananya seperti ini. Mungkin contoh yang lainnya ketika kita ingin menggunakan sepatu. Yang pertama kita mulai, terus kita siapkan kaos kakinya, lalu kita gunakan kaos kaki tersebut, lalu kita pakaikan sepatu. Nah, itu mungkin contoh lainnya dari bahasa pemrograman yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja untuk contoh dan bahasa pemrograman kali ini. Jadi kita telah membahas dua materi, dua perbedaan antara terjemahan yang ada dalam algoritma pemrograman dasar, yaitu adalah compile dan interpreter. Jadi kedua bahasan ini sangat sekali dipergunakan dalam pemrograman dasar. Nah, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.